Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Anis Julaikawati. Apa kabar? Baik ya? Atau kalau ada yang sakit, saya harap untuk banyak-banyak istirahat, makan makanan bergizi biar cepat sembuh. Nah, hari ini ketemu sama ibu, kita akan belajar bersama-sama. Saya harap kalian sudah ready, sudah cantik, sudah mandi tentunya, sudah sarapan, sudah siap menerima pelajaran. Kemudian ini adalah materi tentang suhu, perubahan wujud zat dan perpindahan panas. Sebelum masuk ke materi, saya ingin memberikan kalian pertanyaan. Saya telah membawakan sesuatu buat kalian. Kita lihat bareng-bareng ya. Kenapa es batu bisa menghilang dan berubah wujudnya? Bagaimana itu bisa terjadi? Nah, untuk menjawab semua pertanyaan tadi, maka kita harus memperhatikan berikut ini. Panas dan perpindahannya. Panas atau kalor adalah energi yang dapat berpindah dari suatu benda ke benda lain karena perbedaan suhu. Panas dapat diukur. Alat ukur dari panas adalah termometer. Pengaruh panas terhadap suatu zat. Jika suatu zat menyerap panas atau kalor, maka suhu akan naik. Ditandai dengan termometer akan menaik. Jenis penghantar panas. Benda yang mudah cepat menghantarkan panas disebut konduktor. Benda-benda konduktor antara lain besi, aluminium, tembaga. Benda yang sulit dan lambat menghantarkan panas disebut isolator. Benda-benda isolator antara lain kayu, plastik, karet. Konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas tanpa disertai perpindahan zat perantara. Hanya panas yang berpindah. Panas berpindah melalui media perantara. Terjadi pada zat padat. Contoh peristiwa konduksi adalah ketika kita memanaskan logam. Walaupun hanya salah satu ujung yang dipanaskan pada api, ujung satunya ternyata juga akan terasa panas di tangan kita. Hal ini menunjukkan panas berpindah pada perantara besi. Contoh lain dalam peristiwa sehari-hari antara lain setrika listrik. Setrika listrik akan memindahkan panas dari sumber energi listrik ke logam yang akan mengenai kain ketika disetrika. Konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas disertai dengan adanya aliran. Ada aliran ketika terjadi perpindahan panas. Perpindahan panas secara konveksi biasanya terjadi di medium
air dan medium gas. Perhatikan gambar berikut. Ketika kita memasak air yang mulai panas duluan itu adalah air yang langsung dikenai oleh api. Ada bagian ceret yang tidak terkena api dan ada bagian ceret yang terkena api. Gerakan bareng. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa memerlukan zat perantara. Tanda dari radiasi adalah paparan. Terjadi paparan panas. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah perpindahan panas sinar matahari dan perpindahan panas api unggun ketika kalian berada di dekat api. Pakaian akan menjadi kering ketika kalian menjemur di bawah terik matahari. Demikian tadi materi tentang panas dan perpindahannya. Sekarang kita akan belajar mengkaitkan tentang informasi yang kita dapat tadi, yaitu panas, perpindahan panas. Ada 3, yakni konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, di awal pertemuan tadi Ibu pernah tadi bilang bahwa bagaimana es batu yang awalnya Ibu bawa bisa berubah wujud menjadi cair. Bagaimana itu bisa terjadi? Kenapa es yang Bu Guru bawa bisa menjadi air? Coba dipikirkan lagi. Kalian kan udah lihat pembelajaran yang tadi saya rangkumkan tentang panas, perpindahan panas, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Sekarang saya kembali ke topik awal. Kenapa es batu tadi menjadi air? Kenapa bisa terjadi? Es batu yang awalnya padat bisa menjadi cair berupa air. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, coba kalian kaitkan dengan panas dan perpindahan panas tadi. Bagaimana? Sekarang pertanyaan berikutnya. Bagaimana agar es batu yang kita punya tidak cepat mencair? Saya ulangi. Bagaimana cara es batu agar tidak cepat mencair? Nah, jawaban kalian harap ditulis ke bentuk narasi. Oke? Saya akan memberi contoh. Contoh dulu ini. Apa itu narasi? Narasi adalah sebuah karangan yang memuat tentang fakta-fakta suatu kejadian nyata. Itu kalau mau dituliskan di suatu bacaannya itu menceritakan tentang fakta-fakta sesuatu, itu namanya narasi. Contohnya adalah Indonesia adalah negara kepulauan.
Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Waktu itu Indonesia dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan Bung Muhammad Hatta melakukan proklamasi. Rumusan proklamasi dibuat di Rengas Dengklok. Nah, kejadian-kejadian itu kan adalah kejadian-kejadian nyata yang kemudian ditulis menjadi beberapa kalimat dan membentuk suatu paragraf. Paragraf yang dibentuk dari kejadian-kejadian nyata itu tadi, hal-hal fakta yang nyata, namanya narasi. Kalian nanti di akhir tugasnya adalah membuat narasi. Berapa paragraf? Tergantung nanti. Nah, itu adalah contoh narasi yang pertama. Contoh yang narasi kedua, kalau yang tadi narasi berdasarkan suatu peristiwa, sekarang narasi juga boleh pakai saya sendiri. Bu Anis tadi pagi bangun pukul 3 pagi. Ini contoh narasi loh ya. Bu Anis tadi bangun jam 3 pagi. Kemudian Bu Anis belajar. Habis itu Bu Anis memandikan anak pukul 5 pagi. Kemudian Bu Anis sarapan pukul 7 pagi. Nah, itu juga kalau digabungkan beberapa kalimat tadi jadi narasi. Itu juga boleh kalian bisa tahu jadi narasi. Narasi yang dinarasikan apa? Bisa peristiwa besar kayak tadi contoh di awal proklamasi tentang Indonesia, bisa tentang peristiwa kehidupan pribadi kayak contoh yang kedua, jadwalnya Bu Anis tadi hari ini dituliskan jadi paragraf, itu juga paragraf narasi. Kemudian bisa tentang contoh narasi yang lain, menceritakan sesuatu. Nanti ada juga contoh narasi. Nah, saya pengen melihat kalian. Saya pengen melihat kalian membuat narasi tentang sekarang. Saya pengen melihat hasil karya narasi kalian tentang bagaimana cara agar es batu tidak cepat mencair. Bagaimana cara agar es batu tidak cepat mencair? Coba dinarasikan. Lah isinya apa Bu? Kalau kayak gitu ya, yang pertama adalah apa itu es batu? Kalian ceritakan apa itu es batu? Es batu adalah bla 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 bla. Mau diisi apa? Tapi tentang narasi loh ya, tentang sesuatu yang fakta. Tidak boleh kalian buat-buat mengarang seenaknya sendiri. Ini adalah suatu fakta. Jadi es batu itu apa? Itu boleh kalian jelaskan. Minimal narasinya 2 paragraf ya, 2 paragraf. 1 paragraf diusahakan paling sedikit 5 kalimat. Jadi kalau 2 paragraf paling sedikit 10 kalimat narasikan. Nah, paragraf pertama apa Bu? Paragraf pertama itu ya tentang apa toh itu es batu. Paragraf kedua baru fokus di bagaimana cara agar es batu tidak cepat mencair. Ya, cari solusinya dan tulis di paragraf narasi kalian. Minimal 1 paragraf 5.
Jika sudah paham, sekarang kita akhiri pembelajaran kita. Sebelum kita selesai, saya pengen tahu lagi, tadi kita sudah belajar tentang apa aja? Yang pertama adalah kenapa es batu bisa mencair. Yang kedua, perpindahan panas. Perpindahan panas ada 3, konveksi, radiasi, dan konduksi. Konveksi, perpindahan panas, cirinya ada aliran yang mengalir, aliran panas yang mengalir. Radiasi, perpindahan panas secara paparan langsung. Paparan langsung itu adalah radiasi. Yang konduksi, perpindahan panas melalui perantara. Terus kemudian ada tugas PR. Tugasnya membuat karangan narasi tentang topiknya. Topiknya tentang bagaimana cara agar es batu tidak cepat mencair, atau bagaimana cara agar es, apapun jenis esnya nggak apa-apa, agar es tidak cepat mencair. Bagaimana? Paragraf narasi dibuat 2 paragraf. 1 paragraf minimal paling sedikit 5 kalimat. Jadi total nanti paling sedikit ada 10 kalimat. Paham ya? Itu dikumpulkan di ini hari Selasa, besok berarti hari Kamis. Kamis dikumpulkan. Ketemu sama Ibu lagi. Kamis dikumpulkan dan Ibu nanti yang akan menilai dan mengecek melalui orang tua kalian. Sudah? Sekarang kita tes. Ada post tes di sini. Post tesnya sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, 5. Post tesnya 5 soal. Tolong nanti dikirim lewat WhatsApp-nya Ibu aja, pribadi boleh. Jangan di grup, pribadi aja. 5 soal. Udah siapnya. Saya tunggu jawaban kalian dikirim ke saya maksimal nanti sampai pukul ini, hari ini pukul 11. Saya tunggu 2 jam lagi. 11 berarti dikumpulkan pukul 1 siang. Nah, sekian dari saya. Pembelajaran kali ini saya sudahi. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Dan kita tadi sudah belajar tentang perpindahan panas, ada konveksi, radiasi, konduksi, serta mengapa es batu itu mencair. Bagaimana cara agar es batu tidak cepat mencair? Tolong dipikirkan baik-baik. Oke? Sekian dari saya. Semoga kalian segera mengerjakan post testnya dan dikirimkan ke saya sebelum jam 1, dan kerjakan tugas narasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, ketemu lagi besok.